Puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat menghadiri gelar bicara pada hari ini. Perkenalkan, saya Naura, mahasiswi FIB Program Studi Rusia Angkatan 2023 yang akan memandu acara hari ini. Gelar bicara siang ini disponsori dan disupport oleh Bakti BCA, Komunitas Pengusaha Tangan di Atas, Rumah Cinwa, Wings Food, Sanggar Budi Rahayu, Ayo Diapala, Komunitas Seni Karawitan Jawa, Sekar Widya Makara Universitas Indonesia, Wayang Sinema, Sanggar Panji Laras, dan Tangan Emas Production. Kami, seluruh panitia PPM UI 2024, berterima kasih kepada para sponsor dan semua pihak yang telah membantu mensukseskan acara pengabdian dan pemberdayaan masyarakat UI 2024. Langsung saja kita masuk ke mata acara utama, yaitu sesi diskusi hasil pengabdian dan pemberdayaan masyarakat tim Pengmas UI. Gelar bicara hari ini dengan topik UI hadir untuk negeri, perangi stunting selamatkan generasi, akan dipandu oleh Dr. Gigi Benson Sulijaya dari Fakultas Kedokteran Gigi sebagai moderator, juga dengan narasumber kita, yaitu Ibu Apoteker Tri Wahyuni dari Fakultas Farmasi, dan juga Ibu Dr. Tri Budiati dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Forum diskusi selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih MC sudah membantu membuka acara ini. Mohon izin, nama saya Dr. Gigi Benso Sulijaya, spesialis periodontia konsultan PhD. Pada siang hari ini diberikan kesempatan oleh panitia untuk memandu acara talk show dengan judul UI Hadir untuk Negeri, Perangi Stunting Selamatkan Negeri. Pada siang hari ini kami sudah kehadiran dua narasumber hebat. Menarik karena kebetulan dua-duanya adalah Ibu Tri. Yang pertama dari Fakultas Farmasi UI dengan narasumber apoteker Ibu Tri Wahyuni, SA Sarjana Farmasi, M Biomed, PhD. Selamat siang Ibu. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Dr. Tri Budiati, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, spesialis keperawatan maternal dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Betul? Siap. Gelarnya panjang, ibu-ibu sekalian luar biasa. Baik, izin kita akan talk show mungkin secara santai saja karena ini juga sudah siang. Mudah-mudahan kita juga masih on, tidak ngantuk. Kita akan santai saja. Mohon mungkin saya berikan kesempatan kepada yang pertama. Saya panggilnya berarti Ibu Uni. Baik, saya berikan kesempatan Ibu Uni untuk memaparkan secara singkat terkait kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Ibu dan juga tim. Secara singkat nanti akan kita elaborasi bersama, begitu ya. Jadi supaya komunikasinya dua arah, nggak cemburu satu sama yang lain. Karena yang paling ganteng di sini saya, jadi mohon izin kita akan lakukan diskusi secara berbarengan. Ya, silakan Bu Uni. Ya, perkenalkan nama saya Tri Wahyuni, saya dari Farmasi. Pada topik untuk pengabdian masyarakat ini sebenarnya memang didasari oleh Fakultas Farmasi sendiri memiliki kegiatan Pengmas tahunan itu ke desa binaan. Nah, salah satunya adalah Desa Baduy. Jadi sebelum adanya hibah Pengmas dari UI ini sendiri, fakultas kami sebenarnya sudah memulai memiliki desa binaan, salah satunya Baduy. Nah, ketika dibuka untuk hibah Pengmas yang salah satu tempat tujuannya Baduy, kami mengajukan Pengmas yang mirip dengan tahun sebelumnya. Nah, pada kegiatan Pengmas ini awal mulanya kami mengajukan itu di tahun 2023 karena kita belum pernah sama sekali memiliki pengalaman terkait Desa Baduy seperti apa. Dan setelah turun lapangan itu kita baru mengetahui bahwa memang yang namanya Baduy itu ada Baduy dalam dan ada Baduy luar. Nah, di tahun pertama itu kita mengangkat tema yang masih secara umum tentang stunting. Kemudian ketika turun lapangan kita baru tahu, oh ternyata di Baduy itu sendiri stunting itu masih banyak terjadi di kalangan balita ataupun yang terlihat itu pada dewasa. Namun masalahnya itu sebenarnya
tidak hanya pada balitanya, namun dari lingkungan sekitar, gaya hidup. Jadi di tahun pertama itu kita gunakan untuk melihat lapangan dulu seperti apa, faktornya apa saja, karena memang Baduy itu tempatnya atau desanya itu di sekitar kota. Namun sangat jauh berbeda kondisinya dengan kota di sekitarnya. Baik, oke, kita hold dulu sampai situ karena saya juga penasaran sekali berbicara soal stunting pasti tidak kalah penting dengan bidang Ibu dari Fakultas Ilmu Keperawatan, apalagi spesialisasinya adalah maternal ya, keperawatan maternal. Jadi saya mohon dikasihkan gambaran sedikit, kita akan keep untuk yang Baduy supaya nanti elaborasinya bisa dua arah. Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Tri Budiati, saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat kami terkait dengan stunting ini memang karena saya bidangnya adalah keperawatan maternitas. Kita lebih fokus karena memang kalau misalnya kita mau bicara stunting itu kan akarnya tuh dari remaja juga, dari remaja, ibu hamil, kemudian juga ke yang akhirnya ke balita gitu kan. Nah ini bagaimana kita mau mengatasinya? Nah caranya adalah kalau dari kami kita buat nih remaja-remajanya jadi lebih sehat, kemudian ibu hamilnya juga nanti hamilnya sehat sehingga anak-anaknya nanti nggak jadi stunting gitu. Oleh karenanya kalau yang di tahun ini memang bukan kebetulan ya, memang karena fokusnya dari DPPM ini ke beberapa wilayah termasuk Baduy, kemudian Kepulauan Seribu. Ya, untuk tahun ini kami di Kepulauan Seribu. Nah, sebelumnya kami di Pandeglang juga. Di Pandeglang itu kita memang treatnya itu ke remaja-remaja. Jadi kita ajarin nih remaja-remaja bagaimana diedukasi cara jadi remaja yang sehat, kemudian memilih makanan yang benar tuh kayak gimana. Sampai kita kasih tahu nih, kita kasih apa ya? Door prize untuk mereka belanja sendiri ke kita. Jadi ada teman-teman jadi fasilitator mengajak mereka ke ke pasar, dipilih makanan-makanan yang sehat buat remaja supaya mereka jadi remaja yang sehat. Terus misalnya nanti ibu hamil juga kayak gitu. Oh, misalnya ibu hamil harus punya minimal 2 protein nabati dan hewani ini dalam menu makanannya. Nah, kita kasih tahu nih cara milih makanan yang benar seperti apa, kombinasinya seperti apa. Jadi gitu. Kalau kami memang lebih fokusnya tadi ke remaja, dan kalau kemarin di Kepulauan Seribu itu kita targetnya ke kader. Karena kan kader ini juga ternyata tombaknya kesehatan nih gitu. Jadi kalau misalnya kadernya juga bisa mengedukasi, misalnya satu kader aja 10 orang aja gitu ya. Nah ini akan semakin banyak yang bisa diajak sama kader-kader ini supaya jadi remaja dan ibu hamil yang sehat gitu. Siap, luar biasa. Secara spesifik disebutkan teknik-teknik pendekatan supaya bisa sampai ke masyarakat. Boleh. Berarti masing-masing saya rasa punya nilai dan punya hal yang bisa diangkat. Satu yang saya belajar dari Bu Uni terkait di Baduy. Saya tahu bahwa stunting di sana itu cukup tinggi karena satu baik Baduy, apalagi Baduy dalam ya, Baduy luar itu mungkin masih lumayan lah bisa menerima intervensi kita. Sedangkan Baduy dalam agak susah dan nomaden ya, berpindah-pindah. Lalu saya juga saya pernah ke sana juga dan saya melihat bahwa di sana budaya kawin di bawah umur itu masih tinggi. Yang nanti juga terkait dengan ibu bahwa targetnya adalah remaja. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa remaja-remaja di bawah umur ini masih belum matang secara mungkin biologis, kemudian dari sisi berpikir dan cara mempersiapkan, nantinya imbasnya akan ke anak, betul tidak? Bagaimana Bu Uni? Jadi salah satunya juga karena kita dari farmasi ya, kita lebih melihat ke obat-obatan misalkan untuk besi, untuk menambah darah gitu. Salah satunya sebenarnya masalahnya itu adalah di kendala bahasa. Nah, ketika kita Pengmas itu kan kita disupport oleh beberapa perusahaan farmasi. Salah satunya kita disupport dari susu,
peninggi badan ya, Iya, untuk iya. stunting ya. Iya. Kemudian untuk multivitamin untuk ibu dan anak. Nah, kita punya kendala ketika turun lapangan itu bahasanya itu benar-benar tidak masuk. Mereka tidak memahami bahasa Indonesia. Jadi keterbatasan itulah yang menyebabkan kami kita mau edukasi secara langsung pun akan sulit. Iya, karena mungkin tidak menggabungkan budaya di situ, betul ya. Jadi ada hambatan. Kalau tidak salah kemarin saya juga dengar kabar dari Bapak Rahman kalau misalkan ada lembaga luar negeri juga yang mensupport. Boleh sambil cerita masalah itu. Jadi memang untuk turun lapangan ke Baduy, kita memang kerjasama dengan salah satu LSM di Baduy itu. Kami bekerja sama dengan Yasmui. Nah, di Yasmui itu sendiri juga mereka mengakomodir untuk adanya bidan, untuk adanya tenaga kesehatan yang lain. Namun tetap saja ketika kita akan mengedukasikan secara langsung, perihal kendala itu tetap tidak bisa Masih dilakukan. ada ya? Nah, kemudian yang kita miris kembali adalah kita sudah mengakomodir mencarikan dana sponsor untuk susu stunting yang paling bagus. Kita Iya. mendapatkan sponsor itu. Namun ketika turun di lapangan mereka tidak menggunakan tempat seperti gelas atau tempat makan yang lain itu secara steril. Baik. Jadi mereka itu masih menggunakan bambu. Iya. Jadi itu merupakan salah satu kendala Kendala lainnya. juga ya. Sudah kita berikan support yang paling baik, tapi tetap penerimaannya susah seperti itu. Baik. Di setiap tempat pasti memang kendalanya masing-masing ya. Jadi tergantung pada saat kita kalau istilahnya belanja pasar gitu ya. Kita lihat apa yang ada di pasar itu. Terus pendekatannya pun pasti berbeda-beda. Di Baduy seperti ini, kemudian waktu lalu di Pandeglang dan juga Kepulauan Seribu mungkin berbeda atau mungkin ada yang lebih complicated lagi yang menyebabkan oh ini tantangan bagi para pengabdi dan kira-kira solusi apa yang bisa Ibu lakukan, terus kemudian oh berhasil nih, kita bisa lakukan pendekatan ke situ. Silakan Bu. Ya, baik. Jadi memang seperti yang disampaikan Bu Uni ya, masing-masing daerah tuh punya keunikan tersendiri gitu. Jadi kebetulan memang antara Pandeglang sama Kepulauan Seribu ini agak mirip ya, sama-sama dekat pantai. Cuma bedanya memang kalau untuk di Pandeglang ini akses untuk ke pasar lebih mudah. Karena kalau di sana kita masih mudah menemui pasar tradisional gitu kan. Tapi kalau di Kepulauan Seribu mereka tuh semuanya bahannya ngambil dari Jakarta gitu. Jadi kemarin tuh kita sempat mau bagaimana caranya kalau misalnya kita buat juga mereka kita berikan edukasi atau kita ajarkan cara memilih makanan atau sayur-sayuran yang benar. Tapi kan, nah itu dia susah, nggak ada pasar tradisional di sini gitu kan. Mereka aja akses untuk sayuran segar tuh agak sulit gitu. Itu yang menjadi kendala karena memang kalau di Pandeglang itu kan ada akses daratnya gitu ya. Masih bisa lah kita tempuh dengan jalan darat gitu. Tapi kalau ke Kepulauan Seribu itu kita harus nyebrang ke pulau gitu. Yang memang terbatas gitu. Jadi cuma ada penerbangan lagi. Cuma ada penyeberangan tuh di pagi, kemudian pulangnya sore gitu. Jadi nggak setiap waktu bisa bolak-balik ke Jakarta gitu kan. Sehingga itu yang menjadi kendala sebenarnya akses transportasi yang itu. Dan secara budaya kita melibatkan penduduk sana, tokoh di sana. Jadi kan di sana tuh ada tokoh yang sudah ketua RT-nya dan dia memang sudah sangat secara bahasa juga sudah bisa bahasa Indonesia dengan baik gitu. Jadi kita memang melibatkan beliau tuh untuk pendekatan kepada remaja-remaja pun ke kader-kader seperti itu. Ya, memang banyak upaya-upaya yang kita lakukan supaya menekan angka stunting baik di masing-masing daerah begitu. Kemudian yang perlu kita juga perhatikan pada saat kita lakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, jangan lupa ada PPM, pemberdayaan masyarakat juga. Nah, saya penasaran nih dengan bagaimana cara Ibu atau usaha Ibu memberdayakan masyarakat di sana supaya kegiatan program yang sudah baik yang direncanakan ini bisa berkelanjutan. Boleh mungkin dari Ibu dulu gantian. Ya, baik. Terima kasih Mas. Tadi dari kami itu memang supaya continue ya kegiatannya. Tadi kita melibatkan tokoh-tokoh tadi. Kemudian kita melakukan evaluasi sebenarnya. Jadi dari kunci-kunci ini kita akan, makanya tadi kita mintanya ke kader. Karena kader ini kan sebagai
tombak ya, penghantar seperti itu. Makanya kayak kemarin tuh kita kasihnya itu seperti TOT. Kadernya dulu kita cerdaskan sehingga nanti mereka yang bisa melakukan pendekatan. Karena kalau di Kepulauan Seribu itu ternyata memang kadernya bukan nggak semuanya sudah berumur gitu. Kita malah masih dapat kader-kader yang usianya masih muda gitu, sehingga iya, karena mungkin keterbatasan SDM juga. Jadi kemarin kita kan di Pulau Pramuka. Nah pulau itu kan memang agak jauh ya, bisa setengah jam dengan kapal, dan kapalnya itu memang ada sih kapal kayu. Kalau yang kapal cepat itu cuma ada tadi saya bilang pagi atau sore yang tidak selalu standby gitu. Sehingga memang kita juga libatkan tadi kader-kader remajanya supaya mereka juga bisa mengedukasi teman-temannya gitu. Karena kalau misalnya remaja itu kan lebih senang dikasih taunya sama sebayanya. Karena kalau sama yang mungkin sudah lebih kadang-kadang kayak diguruin dia males gitu kan gitu. Makanya salah satunya kemarin kita merekrut itu, saya minta untuk perhatian TOT ini juga minta kader-kadernya selain yang memang sudah ada, adalah kader-kader remajanya. Iya, kader-kader baru yang secara secara knowledge, kemudian secara akademis mungkin mereka lebih cepat nyerap nih. Kemudian juga nanti dia lebih mudah juga ngasih memperpanjang ke teman-temannya, seperti itu kalau saya. Kalau dari Bu Uni gimana coba? Jadi kalau karena kita backgroundnya farmasi, jadi kemarin kita pemberdayaannya adalah kita belajar mengenalkan tanaman obat yang bisa digunakan sehari-hari. Jadi mereka itu bisa menggunakan tanaman tersebut sebagai salah satu bentuk pencegahan suatu penyakit. Karena memang kalau dilihat dari Baduy itu sendiri, sebenarnya gejala awal atau banyak gejala yang dialami itu adalah dia penyakit kulit. Banyak jenisnya. Betul, dari situ. penyakit kulit. Oke, tadi ada stunting, kemudian ada penyakit kulit. Memang cukup kompleks ya. Kalau maaf sedikit memotong. Tadi tanaman-tanaman obat. Saya tahu bahwa yang khas sekali di Baduy adalah panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Budaya, betul, nilai budaya di mana mereka sangat preserve dengan budaya mereka sendiri dan tidak bisa menerima bahan makanan atau bahan alam yang di luar dari tanah mereka begitu. Nah, tadi bagaimana Bu Uni memberdayakan masyarakat itu supaya mereka bisa recognize bahan-bahan natural yang ada di lahan mereka supaya bisa mereka gunakan untuk pengobatan. Misalkan tadi katanya untuk penyakit kulit, kemudian tadi terkait makanan, mungkin tanaman-tanaman yang protein tinggi gitu dari nabati, itu bagaimana Bu? Jadi sebenarnya mereka itu sudah mengenal tanaman tersebut, salah satu tanaman, tapi mereka kurang mengeksplor kegunaan tanaman tersebut. Sehingga kemarin salah satu bentuk kerjasama kita adalah kita membuatkan suatu buku yang isinya adalah tanaman dengan kita mencantumkan gambar tanaman tersebut. Gambar ya, iya. Karena membaca menulis saya tahu bahwa mereka belum bisa. Sulit, gitu. Betul, jadi lebih ke visual gambar. Nah, jadi semua tanaman obat yang kita punya, Indonesia punya, kita tempelin di situ. Jadi mereka itu mengenali tanaman tersebut, tapi hampir sebagian besar mereka tidak tahu lebih untuk kegunaan tanaman tersebut. Sehingga buku itu menjadi output kita ketika kita melakukan pengabdian masyarakat ke Desa Baduy, seperti itu. Oke, baik. Wah, menarik. Kalau misalkan karena kita ini dari Rumpun Ilmu Kesehatan pasti juga penasaran kalau misalkan memang ada bahan-bahan lokal yang mungkin saja bisa diberdayakan untuk menjadi mungkin ya UMKM lah yang bernilai ekonomi, sehingga mungkin secara tidak langsung tidak hanya memerangi stunting, tidak hanya memperbaiki mungkin dari sisi kesehatan, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup kan, begitu. Jadi quality of life juga dari sisi ekonomi. Kira-kira ada peluang ke arah sana tidak? Karena kolaborasi yang kami harapkan juga tidak hanya Rumpun Ilmu Kesehatan sendiri, tetapi juga bekerjasama dengan Soshum atau kan dengan Saintek gitu. Bagaimana Bu? Ya, Pengmas kami yang di Kepulauan Seribu itu kita juga menggait teman teman seperjuangan yang fokusnya di UMKM. Jadi kan memang di
Kepulauan Seribu itu kan kaya akan protein hewani terutama ikan ya. Jadi memang mungkin mereka sebenarnya sudah tahu nih ikan nih bagus gitu ya, tapi dengan kondisi yang berlimpah gitu kadang-kadang bingung diapain atau dibuat makanan yang nggak bikin orang bosen gitu. Sehingga kita memang melibatkan di sana sih bukannya belum ada sama sekali ya, sudah ada, cuman memang belum hidup gitu. Sehingga kita libatkan ya promosi, kemudian mungkin saya lihat sih apa ya, komitmen dari para pelaku UMKM-nya gitu. Sehingga kan itu kan kalau kan dia harus berkelompok ya maksudnya ya. Jadi nggak bisa nih, kadang-kadang gitu. Udah dimodalin nih misalnya untuk bikin empek-empek. Di sana yang terkenal itu empek-empek ikan tongkol. Kan selama ini kan pempek ikan tenggiri. Nah ternyata di sana yang banyak itu ikannya adalah ikan tongkol. Nah dengan ikan tongkol ini itu mereka bikin. Nah cuman gitu udah dimodalin misalnya ada blendernya. Besok-besok blendernya tuh hilang. Nggak fokus, kita tuh tadi misalnya sibuk dengan yang lain sehingga memang akhirnya nggak terfokus juga gitu. Nah itu kita kuatkan kembali dengan kemarin ada materi-materi juga terkait dengan UMKM supaya mereka memang lebih kenal lagi, kemudian lebih paham dan lebih berkomitmen untuk memajukan potensi juga yang ada di di wilayahnya dan bisa layak jual gitu ya. Jadi kita ajarkan juga nih kemarin tuh ada sesi seperti itu juga untuk pemasarannya gimana gitu. Sekarang kan banyak ya sosial media gitu. TikTok lah atau si keranjang kuning gitu. Supaya memang lebih terkenal nih pempek ikan tongkolnya. Kalau kamu seperti itu. Baik, jadi tidak hanya untuk produksi gitu ya, tetapi juga dibantu untuk pemasaran dan marketing begitu ya, supaya lebih jangka panjang. Nah, kalau misalkan terkait hal itu, kalau misalkan dari Bu Uni, kembali kalau ke Baduy memang kayak memang sudah ada benteng-benteng gitu, dan memang itu jadi salah satu heritage juga gitu, di mana kita harus memang preserve. Cuman kita nggak mau keadaan seperti itu yang akhirnya membuat saudara-saudara kita akhirnya menderita suatu kelainan atau penyakit gitu. Jadi setidaknya kita juga memang harus berupaya untuk memberikan dari sisi kesehatan. Nah, kalau terkait tadi ada dua berarti ya, stunting dan juga mungkin PHBS yang memang belum begitu melekat di teman-teman saudara-saudara kita di daerah. Kalau misalkan Ibu melihat hal tersebut, saya mau mungkin Ibu bisa share bentuk daripada pengmas yang masing-masing dilakukan ini dalam roadmap-nya mungkin departemen atau roadmap-nya fakultas ya, kegiatan PPM fakultas atau departemen, itu sudah sejauh mana, dan goals mungkin 5-10 tahun ke depan ini mau dikembangkan sejauh mana, supaya nggak apa-apa kan kita bermimpi, artinya kita tahu ujungnya itu sampai mana. Kalau saya berpikir ditanya, saya tahu ujungnya masyarakat sudah mandiri itu bisa mampu untuk mengelola semuanya sendiri dan sudah sehat tentunya ya, sehat dan juga mandiri, bisa mengelola dan bisa memproduksi. Seperti tadi Ibu cerita, bagus tuh ada pempek dari ikan tongkol gitu ya, sehingga mungkin masyarakat selain memproduksi, kemudian masyarakat sekitar juga mengkonsumsi secara tidak langsung, proteinnya kan dapat ya. Kemudian ada value ekonomi juga di situ, sehingga masyarakatnya lebih sejahtera. Dengan masyarakat lebih sejahtera, pengetahuan mungkin gitu ya. Jadi dari sisi educationnya juga anak-anaknya disekolahkan lebih tinggi lagi, makin terbuka lagi dengan paparan. Itu bagaimana kalau misalkan dari Bu Uni? Posisi kegiatan Pengmas ini sudah di mana roadmap-nya gitu? Jadi kalau dari kita, dari farmasi itu kita melihatnya kan sebenarnya stunting itu banyak faktor yang menyebabkan ke arah situ. Nah, di Pengmas kami yang terakhir kita tuh lebih spesifik ke arah pernafasan. Karena di Baduy itu sendiri kalau kita katakan dia memang seperti heritage gitu ya, tapi rokok itu masuk ke dalamnya. Nah, ketika kita turun lapangan itu kan kita menemukan beberapa balita mengalami TB tulang ternyata. Iya, TB tulang. Nah, jadi kita melihatnya itu
kita akan mengembangkan ke depannya, mungkin rentang untuk 5 tahun ke depan, kita melihatnya itu hampir dari semua aspek. Kita melihatnya sekarang untuk spesifik ke pernafasan. Tapi untuk luarannya itu sendiri, untuk outputnya itu sebenarnya setiap Pengmas itu kita memang tujuannya membuat produk, suatu produk. Jadi yang terakhir itu kita membuat suatu produk di mana kita menyiapkan untuk bahan makanan ataupun untuk pengkonsumsian tanaman obat. Jadi istilahnya mungkin mereka mengenalnya di awal itu tanamannya. Tapi ketika tanaman itu bisa diproduksi secara massal atau dikemas dalam bentuk yang lain, otomatis kan bisa menambah nilai jual ya. Jadi kita mengajarkan untuk meningkatkan nilai jual tersebut dengan cara ya kita mengajarkan untuk membuat simplisia, di mana orang farmasi kan sangat erat kaitannya dengan simplisia ya, itu kaitannya untuk produknya. Gitu. Oke, jadi apa namanya? Memang ada roadmap besar dari Fakultas Farmasi terkait dengan kebutuhan ya bahan makanan atau obat begitu ya, yang nanti bisa diproduksi dan juga dikemas gitu sehingga bisa dimanfaatkan dan ya nantinya kalau memang ada nilai bisnisnya juga. Kalau dari Ibu bagaimana dari keperawatan? Silakan. Ya, kalau dari keperawatan memang untuk roadmap pengabdian masyarakat ini memang tentunya adalah erat kaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan tadi juga membuat masyarakat mandiri. Dan tentunya lebih juga melibatkan tidak melupakan aspek-aspek budaya. Jadi memang kekhususan kita juga itu adalah selalu melibatkan atau memasukkan aspek budaya dalam setiap kegiatan baik itu riset maupun pengabdian masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui ya, kita udah susah payah nih, maksudnya mau melakukan suatu edukasi tapi tanpa mengakulturasi budaya yang ada di masyarakat itu akan sulit gitu. Ya kayak kebetulan disertasi saya juga masih kaitan dengan stunting dan menyusui waktu itu saya, tapi di daerah Pandeglang, di daerah Serang, di daerah apa namanya? Daerah Serang itu mereka masih melakukan kegiatan budaya yang memang ternyata masih bertolak belakang dengan laktasi. Misalnya ada budaya di sana, ada namanya budaya mapas. Mapas itu setelah 40 hari melahirkan, di waktu 40 hari itu si ibu boleh melakukan tindakan dan kegiatan yang misalnya dia mau makan daging atau dia mau makan ayam, tapi hanya di 40 hari itu. Kalau misalnya di waktu 40 hari itu terlewat, maka untuk seterusnya dia nggak boleh lakukan. Karena nanti anaknya akan kena sawan atau apa. Jadi kalau di 40 hari itu dia lupa makan ikan, atau dia misalnya lupa makan daging atau karena nggak punya uang untuk beli daging, seterusnya dia nggak bisa makan itu. Karena nanti kalau dia tantang, anaknya akan, kalau misalnya anaknya gatal-gatal, itu karena dia melawan adat itu, melanggar apa yang sudah harus tidak dilakukan pada masa itu gitu. Nah itu masih erat kaitan, makanya kita libatkan di situ. Bahkan ada yang parahnya itu ada yang namanya pantang bulan. Jadi kalau misalnya pada waktu bulan purnama itu ada di daerah itu, dia nggak boleh keluar rumah. Apapun, jadi kalau misalnya kondisi anaknya sakit pun, karena itu dia punya keyakinan itu ada makhluk halus gitu yang bisa mengganggu si bayi gitu, atau si orang tua yang katanya masih bau darah gitu lah ya. Kalau misalnya dia keluar, dia tentang, dia akan jadi tadi seperti saya bilang ada hal-hal yang membuat dirinya si celaka gitu. Makanya kalaupun sakit, padahal tempatnya jauh dari tempat layanan kesehatan, jadi kan masih ada tuh yang blosok-blosokan tuh waktu itu. Nah, dia udah nggak datang juga, kecuali didatangi oleh petugas kesehatannya. Padahal tempatnya susah, tempatnya itu masih susah gitu. Jadi waktu itu kan di daerah, saya lupa ya, itu susah sangat. Jadi kita harus naik motor tuh yang jalannya kecil banget gitu ya, nggak bisa, pokoknya aksesnya susah gitu. Begitu Mas. Oh menarik ya, ini kalau misalkan kita bilang kalau kata orang dulu ya, kalau kata orang tua begitu ya, kita harus manut gitu, mendengarkan kata orang tua gitu. Ya Bu Is ya. Iya, ini sekretaris saya di RPM FKG.
Nah, menariknya itu karena begini, kita termasuk di Asia ya, yang memegang teguh ya budaya leluhur, kemudian menghormati nilai-nilai adat istiadat begitu. Namun memang kita juga harus ketahui bahwa beberapa ya memang irrelevant. Ya, karena memang mungkin kita sudah ya menempuh pendidikan, mengenyam pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kita terbuka. Jadi nilai-nilai luhur itu tentu yang baik akan kita teruskan, tetapi yang mungkin bertolak belakang begitu ya. Jadi kita bisa menfilter gitu. Nah, itu menjadi hal yang menarik karena betul, kalau misalkan kita bilang kita tidak bisa berdiri sendiri, oh saya dari tenaga kesehatan, saya tenaga medis, saya mau kasih intervensi, wah pasti akan siapa? Kita nggak bisa gitu. Perlu ada gandengan dengan budaya, tokoh-tokoh agama. Nah, saya penasaran dari dua Ibu Tri, satu Ibu Uni dan Ibu Tri, kolaborasi apa yang sudah dilakukan? Mungkin saya nggak tahu apa sebelumnya sudah pernah berkolaborasi atau lintas bidang ilmu sudah berkolaborasi dan bentuk kolaborasinya itu seperti apa dan impact-nya terhadap masyarakat dibanding dengan kolaborasi kegiatan Pengmas sendiri itu lebih besarkah atau bagaimana? Silakan. Kolaborasi, ya. Jadi kalau di UI itu sendiri kita kolaborasinya itu memang paling dekat dulu ya, lintas ya di rumpun ilmu kesehatan ya. Jadi kita biasanya untuk Pengmas itu kolaborasinya ya antar fakultas. Bahkan kita biasanya saling memasukkan, udah 5 fakultas itu berbarengan. Oh gitu. Iya. Gitu. Dengan FKG sudah? Sepertinya belum. Oh belum ya, karena saya di FKG jadi saya tahu. Berarti kalau gitu berikutnya kita akan kolaborasi. Baik, yang sudah berarti dengan mana Bu? Yang pasti dengan antar lintas fakultas yang di rumpun ataupun yang di fakultas sebelah, seperti MIPA, seperti itu. Namun selain itu kalau dari farmasi itu kita kolaborasi juga dengan alumni. Oh iya. Karena memang kalau alumni di farmasi itu kan hampir sebagian besar di perusahaan farmasi ya. Baik itu pun di produk untuk kesehatan ataupun untuk supportnya gitu. Jadi kita ada kerjasama dengan alumni. Gitu. Iya. Jadi ada peran serta alumni juga ya dalam kegiatan Pengmas kita itu bagus sih. Sebetulnya karena begini, yang jadi kendala kita adalah sumber daya manusia. Betul ya. Kita tidak bisa pungkiri. Dosen-dosen ini kegiatannya juga sudah luar biasa padatnya ya. Jadi memang tangan kita cuma 2, kita nggak bisa. Kita memang harus ada support dari supporter-supporter kita, terutama juga para alumni. Kalau dari Putri sendiri bagaimana Bu? Kolaborasi mungkin dengan rumpun ilmu kesehatan lainnya atau misalkan dengan fakultas Soshum mungkin apa yang sudah dilakukan? Silakan. Ya, baik, kalau kolaborasi, kalau kemarin kebetulan kita dengan MIPA nih. Dengan MIPA terkait dengan UMKM karena memang terus terang sebenarnya beliau juga diundang sesi pagi ya Bu Retno. Bu Retno. Ya, jadi beberapa kali kita memang berkolaborasi juga. Ya, berkolaborasi dengan beberapa fakultas. Kemudian juga banyak juga dengan teknik. Jadi ada beberapa secara teknologi gitu ya yang bisa melibatkan pembuatan alat-alat yang memang bisa diterima juga oleh masyarakat dan farmasi juga menurut saya kalau nggak salah beberapa ada gitu. Dan kalau menurut saya kalau dengan FKG justru saya waktu itu jadi mahasiswa ya. Jadi mahasiswa saya ikutan Pengmas ini dengan beberapa tadi fakultas ada FKG, kemudian FIK, FK gitu. Kalau dulu masih di Salemba, zaman orang lama ya. Nah itu jadi edukasi terkait dengan sikat gigi yang benar. Nah teman-teman FKG yang turun, ya kemudian terkait dengan tadi PHBS, teman-teman dari FIK, kemudian terkait pemeriksaan fisik dan lain sebagainya, sunat massal waktu itu ya. Dengan teman-teman FK gitu ya. Kemudian sebenarnya sih kalau misalnya bisa digabungkan atau misalnya di BPM jadi ngajarin di BPM bikin semua fakultas turun gitu itu sangat bagus kalau menurut pasti goalsnya lebih banyak, kemudian lebih banyak masyarakat yang bisa terbantukan itu akan lebih besar. Ya jadi satu dibanding bersama itu beda banget gitu. Pasti banyak yang lebih terbantukan dan bisa lebih banyak diperdaya.
Siap, terima kasih. Kebetulan satu terakhir kita bikin kegiatan di Kampung Ilmu ya Bu Is ya. Itu bekerja sama dengan FIK juga, rekan-rekan dari FK dan juga FK. Mudah-mudahan nanti farmasi juga ikut di kesempatan berikutnya ya Bu Is ya. Kita bisa catat, kita sudah dapat perkenanan dari teman-teman farmasi. Nah, kalau misalkan mungkin kita balik, stunting itu kan lebih terkait dengan SDGs 3, SDG 3 dan SDG 4 gitu ya, tentang kesehatan dan juga terkait, saya rasa terkait tidak jauh dengan pendidikan. Nah, kalau misalkan tadi pendekatannya dari edukasi, kemudian penemuan bahan-bahan tanaman yang bergizi tinggi, kemudian tadi juga dengan menemani belanja ke pasar supaya tahu secara spesifik bahan-bahan yang memang bergizi, kemudian tadi juga pelatihan atau kaderisasi kader-kader gitu ya, mulai dari yang remaja juga. Nah, selain itu kalau misalkan kita lihat peran dari pemerintah setempat ataupun instansi-instansi yang ada di situ itu seperti apa? Apakah cukup komit untuk mensupport kegiatan ini ataukah terkadang saya tahu ada beberapa yang kita seperti ditunggangi gitu ya, lagi ada pemilihan atau apa, oke silakan gitu ya. Jadi terkadang itu juga ada di lapangan. Bagaimana Bu Tri dan Bu Uni menyinggapi hal ini? Bu Tri dulu boleh, silakan. Ya baik. Tentunya masyarakat ini ada kaitannya dengan pemerintah ya, karena kan decision maker-nya itu tetap di mereka gitu. Kalau misalnya sudah pontang-panting tapi pengambil kebijakannya tidak peduli, itu akan sulit gitu. Dan saya rasa karena stunting sudah jadi program nasional juga gitu ya, kemudian bahkan program dunia gitu, karena ya masalahnya nggak sepele gitu kan. Ini masalah masa depan anak bangsa loh gitu loh ya. Sehingga kayaknya sih hampir semua penentu kebijakan mereka mau membantu. Iya, kalau betul karena mereka mungkin ya kalau masih mau jadi pejabat di situ ya harus, atau mau jadi pilih lagi ya mereka harus bisa nurunin tuh. Ya, dan salah satu program yang mungkin bukan menjual sih sebenarnya, yang bisa menaikkan rating power mereka ya gitu, bisa nggak sih nurunin angka stunting gitu. Nah jadi ketika kita nih dari apalagi UI gitu ya, dengan DPPM gitu kan, dengar mau bantu itu mereka senang luar biasa gitu. Ya karena ya dari formalitas itu ya, tapi paling nggak mempermudah perizinan ya. Kemudian juga ada sih cost sharing cuman nggak banyak gitu ya. Jadi menurut saya sih itu yang kadang-kadang mungkin kita juga ya saya juga nggak mau, maksudnya kita jangan sampai seperti peri gitu ya, DPPM ini datang ke sana. Betul ya, sehingga kita memang menghindari pemberian secara cash gitu atau seperti itu. Jadi memang ada misal door prize yang itu kita harus pancing dulu supaya mereka memang lebih aktif, kemudian mereka mendengarkan edukasi dengan seksama, baru kita berikan hadiah seperti itu. Jadi memang tidak kita berikan cuma-cuma semuanya seperti itu. Harus ada usaha dari mereka yang memang mereka merasa bahwa bertanggung jawab juga gitu, bahwa ini bukan bagi-bagi gitu ya. Bukan bansos, bukan ya, tapi memang ini bagaimana mencerdaskan masyarakat juga dan buat mereka jadi berdaya gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau di Pengmas kita sendiri yang kerjasama turun lapangan ke Baduy itu, peran pemerintah itu lebih ke perizinan, memang benar sama ya Bu ya. Administrasi perizinan. Dan dari perizinan tersebut pemerintah daerah itu memberikan keleluasaan kepada masyarakat adat, pemangku adat untuk mempersilahkan atau mengurus, silahkan dibuka untuk kerjasama ini. Jadi itu salah satu impact besar buat kami, pemerintah daerah itu membantu menjembatani kita bekerja sama dengan pemangku adat itu. Balik lagi Baduy itu kan memang daerah adat sekali ya. Kemudian satu lagi, mereka itu membantu menjembatani
kita itu untuk dibantu dengan asosiasi tenaga kesehatan yang Oh, lain. oke, ya, tenaga kesehatan lokal. Iya, kesehatan lokal gitu. Baik dari bidannya, dokternya, bahkan pernah kita turun lapangan itu mendatangkan dokter spesialis untuk objin itu sendiri karena memang untuk masalah stunting dan organ wanita itu tuh memang sangat tinggi sekali ternyata di Baduy ya. Jadi pernah tahun 2023 itu dokter spesialis objin itu turun lapangan langsung juga. Iya, siap. Jadi pemerintah dan instansi sekitar atau setempat itu juga mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan harapan saya berikutnya lebih besar lagi dan lebih aktif lagi gitu ya, meskipun mungkin saya tahu dengan segala keterbatasan gitu ya. Memang terkadang ini tuh bukan program sendiri, karena kalau misalkan mau selesai sendiri, tapi kalau majunya bersama harusnya gitu ya. Ya betul. Terakhir kami dari FKG juga ada kegiatan di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, itu salah satunya juga untuk memerangi stunting. Dan kami juga kerjasama mendatangkan 2 dokter objin ke sana untuk melakukan pemeriksaan ibu hamil. Jadi ada layanan USG di situ. Terus itu sangat diapresiasi karena itu juga menjadi salah satu program dari Puskesmas juga, bahwa mereka harus ada program seperti itu. Karena sekali stunting angkanya naik, itu jadi rapor merah sebetulnya. Jadi betul, sebenarnya itu isu panas dan akan dikejar terus-menerus sama pusat supaya angkanya bisa turun gitu ya. Jadi mau nggak mau memang ini isunya bersama. Kita dari pengabdi dari UI memang kita mensupport ide program gitu ya. Kemudian kita juga eksekusi, tapi memang kita memang butuh support untuk berkelanjutan itu memang dari pemerintah, dari rekan-rekan kader-kader yang ada di lapangan begitu ya. Nah, itu yang mungkin menjadi pesan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Kalau misalkan boleh sedikit share mengenai bentuk luaran dari kegiatan program memerangi stunting ini. Mungkin bisa share sedikit program luaran-luaran apa yang sudah dihasilkan dari kegiatan masing-masing program ini. Ibu dulu boleh? Ya, kalau kami memang kemarin sempat menerbitkan beberapa buku kayak buku pegangan lah, buku panduan untuk para kader gitu, supaya mereka bisa. Kalau misalnya ya kan nggak tiap hari dapat, beda yang memang sudah backgroundnya kesehatan gitu kan. Tapi kalau mereka kan harus baca lagi kayak gitu. Jadi memang kita berikan buku pegangan juga buat mereka. Tentunya yang selain itu kan memang ada publikasi ya terkait dengan seperti itu untuk ya harus digaungkan gitu supaya orang tahu bahwa dia sudah untuk daerah ini memang sudah pernah diedukasi. Tinggal mungkin nggak cuma dari UI yang mau kasih pencerahan gitu ya. Yang lain juga, tapi mereka kan juga bisa ngelanjutin, nggak mulai dari nol lagi. Tapi kalau kita nggak pernah publikasi, ya orang nggak pernah tahu bahwa sebenarnya daerah itu sudah pernah dicerdaskan oleh UI loh gitulah. Jadi memang selain tadi ada pegangan, kita juga harus mempublikasikan apa yang sudah kita lakukan, ya bukan ria ya, bukan. Tapi emang nggak apa-apa ya. Tapi emang supaya harus tahu, jangan cuma sampai di kolong gitu kan, sampai di kolong meja, tapi harus sampai tahu tadi. Dunia tahu, bahkan bukan cuma Indonesia gitu. Dunia tahu gitu. Bahwa Indonesia nih someday gitu berhasil loh merangin stunting gitu. Ya, kebetulan juga kalau misalkan flexing ini kemarin juga pemeringkatan ya, kalau tidak salah ya Bu Is. Halo Bu Is, ya senyum terus. Bu Is, kemarin kita ada raker khusus untuk kita hitung semua SDGs-nya ya, mulai dari kegiatan Pengmas, kegiatan penelitian gitu ya, supaya betul dunia tahu bahwa UI ini berkontribusi untuk SDGs tadi gitu ya. Nah, tadi terkait beberapa modul, buku, kemudian luaran-luaran yang lain sudah. Kalau misalkan saya mau tanya ke Mbak Uni nih, Pengmas kadang itu bisa dijadikan sebuah data untuk penelitian dan publikasi. Tadi kan karena kita sebut publikasi, jadi saya nyambung dari publikasi tersebut.
Nah, apakah sudah pernah ada atau sudah rutin dilakukan publikasi-publikasi hasil Pengmas dalam baik mungkin jurnal nasional atau jurnal internasional yang akhirnya sudah mendapatkan sitasi dan sudah menjadi dasar untuk atau referensi untuk program-program selanjutnya? Apakah sudah budaya itu sudah dilakukan di departemen ataupun di fakultas? Mbak Uni, silakan. Kalau dari fakultas kami sebenarnya untuk keluaran itu, apalagi untuk yang Pengmas ya, sebenarnya itu salah satu kesulitan tanda petik ya untuk dipublikasi di suatu jurnal. Nah, ini kebetulan ada Bapak Rahman juga. Ayo Pak Rahman. Bapak Rahman, Bapak Laude Rahman sebagai Kasubdit di DPPM. Ini ada kesulitan pada saat publikasi hasil dari Pengmas. Tadi saya sampaikan mengenai luaran-luaran kita yang sudah bagus, kegiatan-kegiatan para pengabdi di lapangan. Itu luaran-luarannya selain dari publikasi di artikel media massa, itu kan baiknya juga kita muat dalam suatu jurnal ya, mau jurnal nasional, internasional yang bergerak khusus di bidang pengabdian masyarakat. Nah, tadi ini disampaikan Mbak Uni nih. Coba, kalau misalkan kita ada beberapa kendala tadi, sampaikan saja mumpung Bapak Kasubdit kita yang terhormat ini sudah hadir dan menyimak di sini. Silakan. Benar. Jadi kalau untuk Pengmas itu sendiri luaran itu seperti media sosial itu pasti wajib lah ya gitu. Buku wajib gitu. Tapi kalau misalkan kita membicarakan untuk luaran yang terpublikasi gitu. Lebih sulit karena memang membutuhkan data yang cukup banyak ya. Datanya. Biasanya kan gitu ya, apalagi di Baduy. Sudah masyarakatnya sulit, kita harus untuk mengambil data itu harus ada informed consent, ya kan? Jadi itu lebih sulit ketika kita harus mengumpulkan data kemudian mempublikasi. Beda ceritanya jika kita outputnya itu buku ataupun media populer itu lebih mudah lah. Iya, nggak sulit ya. Iya. Memang yang sulit-sulit memang kadang lebih challenging gitu ya. Tapi kalau misalkan saya jadi editor jurnal, ketika saya melihat, wah Baduy yang diangkat, datanya dari Baduy, pasti langsung saya, wah menarik meskipun mungkin revisi sedikit-sedikit gitu ya, ACC gitu. Nah, jadi apakah ada tren ke arah sana untuk nanti hasil-hasil dari Pengmas, baik mungkin data dasar atau data evaluasi, kan tadi Ibu katakan kita akan evaluasi dok. Nah, mungkin dari evaluasi itu bisa menjadi suatu hasil yang bisa dipublikasikan. Bagaimana, Bu Ani? Sebenarnya bisa karena kita memang setiap turun lapangan kan kita pasti pulang membawa data ya. Betul. Misalkan hasil kesehatannya seperti ini, screening itu nggak kesehatannya seperti ini. di bawah kolong meja kan? Iya. Iya. Nah, tapi balik lagi kita sebagai pengabdi ketika setelah turun lapangan kita pasti berpikirnya ya nanti kalau kita submit ke jurnal misal ya nanti ternyata subjeknya kurang padahal kita sudah mengumpulkan subjek sejumlah ini ternyata kurang di reject seperti itu. Iya. Tuh Pak Rahman dengar ya. Ya dicatat ya Pak ya. Nanti bisa dibantu ya. Iya. Kalau dari Ibu gimana? Tadi kan yang mengangkat mau publikasi sampai dunia ini tahu Bu. Kalau misalkan ini kegiatan Pengmasnya luar biasa bermanfaat. Silakan. Ya, jujur li, honestly. Ya, saya sendiri memang belum pernah menulis secara langsung ya untuk ini. Tapi teman-teman saya sudah melakukan tuh sepertinya tidak terlalu sulit. Kayak ada teman sejawat saya yang publish juga jadi hasil Pengmas dan nggak lama. Sudah. Apa yang di UI apa yang Pak Rahman? Ada jurnal Pengmas UI apa? Ayah, itu dia. Keren aja sih ayah. Itu nggak terlalu sulit katanya untuk mungkin kita nanti coba ya. Saya rencana sih dari ini. Siap. Insya Allah habis ini karena yang kemarin itu kalau saya pernah juga tapi ke JKI, ke jurnal saya, ke jurnal Keperawatan Indonesia. Itu terkait dengan karena itu terkait dengan IFA waktu itu ya, pemeriksaan IFA. Jadi kita masukkan dan publish juga waktu itu. Tapi kalau yang tadi sasaran yang punya Pak Rahman itu, saya mau yang setelah ini. Kita coba sama-sama. Jangan di-reject aja ya. Jangan di-reject ya. Iya, gitu takutnya di-reject nanti udah lah nggak nulis lagi. Apalagi produk UI gitu ya. Maksudnya ini kan juga program UI gitu ya. Oke, ini sekalian.
Berarti mungkin berikutnya saya kebayang suatu program di mana ada workshop atau coaching untuk menulis suatu paper Paraman, ya, menulis suatu paper yang terkait kegiatan Pengmas untuk bisa dipublikasikan dan difasilitasi begitu Pak ya. Sehingga kita tidak hanya untuk penelitian saja, publikasi Q1, Q2, ya, begitu ya. Tapi juga hasil-hasil Pengmas begitu ya. Baik, mohon nanti difasilitasi. Sebenarnya waktu kita sisa kurang lebih di bawah 5 menit gitu ya. Jadi mungkin saya mohon kesediaan closing statement dari masing-masing pengabdi luar biasa ini untuk memberikan closing statement terkait ke depannya kegiatan Pengmas yang akan dilakukan khususnya untuk memerangi stunting dan peran UU itu di mana? Dari Mbak Uni dulu, silakan. Kalau dari saya mungkin kalau nggak kita siapa lagi? Ya, kalau nggak kita siapa lagi? Kayak slogan ya. Ini bukan slogan politik. Soalnya kadang tuh sulit sekali menarik dosen itu untuk ikut berkontribusi di Pengmas. Oke, tidak semua dosen punya passion yang sama di Pengmas. Ya. Memang jiwa-jiwa pengabdi, Paraman, jiwa-jiwa pengabdi memang tidak semua dosen itu punya jiwa pengabdi. Itu ya, betul ya, itu catat. Oke. Terus ada lagi, Mbak Uni? Cukup? Oke. Kemudian closing statement dari Bu Tri. Together we can. We can achieve achieve more. Jadi kalau misalnya cuma sendirian mungkin kita didapatnya segini. Tapi kalau sama-sama lebih banyak yang bisa kita rangkul. Sehingga kolaborasi dengan berbagai pihak itu sangat penting. Terutama tadi melibatkan melibatkan atau masukkan aspek budaya dalam setiap kegiatan kita. Dan satu lagi harus diaplikasikan. Supaya tadi dunia tahu. Ria, sedikit Ria nggak apa-apa, baik. Jadi ada 4 hal yang penting dari hasil talkshow yang luar biasa menarik ini. Yang pertama adalah memang kita harus memupuk passion seorang pengabdi itu seperti apa, gitu ya. Di tengah kesibukan kita masing-masing. Jadi kita harus tahu passion kita di mana dan bagaimana menumbuhkan passion sebagai seorang pengabdi. Yang kedua adalah untuk kolaborasi, betul ya, kolaborasi dari masing-masing rumpun ilmu supaya bisa berkolaborasi dan memberi impact yang lebih besar. Dan yang ketiga, bahwa hasil-hasil yang dilakukan itu harus dipublikasikan. Jadi saya berterima kasih sekali terhadap luar biasa talkshow hari ini dari Bu Uni dan juga Bu Tri. Terima kasih kepada DPPM yang sudah memfasilitasi kegiatan talkshow ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil dan menjadi inspirasi bagi para pengabdi yang ingin melakukan kegiatan program-program baik topiknya terkait stunting ataupun program-program yang lain. Dari saya itu terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.